Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Di dada Chen Ping, kristal naga bersinar terang, dan auman naga bahkan terdengar dari dalam tubuhnya. Bai Qian sedikit bodoh, dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia baru saja menyuntikkan sebagian kekuatan binatang ke dalam tubuh Chen Ping, tapi dia tidak menyangka tubuh Chen Ping akan merespon. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping juga memiliki darah ras binatang. Garis keturunan klan naga. Mata Bai Qian menjadi panas, dan dia menatap Chen Ping, seolah dia ingin menelan Chen Ping. Luo Xi merasakan perubahan pada Bai Qian, dan dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak berdaya. Bai Qian melambaikan tangannya, dan penghalang tiba-tiba muncul, memotong Luo Xi, dia bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Garis keturunan naga, sepertinya kesempatanku telah tiba. Aku akan menyembuhkan lukamu, dan kamu juga akan membuat garis keturunanku lebih kuat. Bai Qian berkata dan mulai melepas pakaiannya. Kemudian dia dengan lembut menimpa Chen Ping. Bai Qian ingin menggunakan metode ini untuk memulihkan Chen Ping, dan Bai Qian juga bisa menggunakan garis keturunan naga Chen Ping untuk digabungkan dengannya, membuat garis keturunannya sendiri lebih kuat. Luo Xi ada di luar. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Bai Qian pada Chen Ping. Dia sudah menggaruk kepalanya dengan cemas. Tapi dia tidak menyangka Chen Ping sudah ditunggangi oleh Bai Qian. 1 jam kemudian, Bai Qian sudah berkeringat banyak. Dan wajah pucat Chen Ping mulai memerah, dan kekuatan fisiknya pulih dengan cepat. Perlahan, Chen Ping membuka matanya. Tapi saat dia membuka matanya, dia melihat wajah seorang wanita di depannya, menatapnya sambil tersenyum. "Apakah kamu bangun?" Bai Qian berkata sambil tersenyum. "Siapa kamu?" Chen Ping terkejut dan buru-buru berdiri dan mundur. Namun ketika dia melangkah mundur, dia menemukan bahwa pakaian di tubuhnya telah hilang. Chen Ping tercengang melihat ekspresi Bai Qian ketika dia menatapnya. Chen Ping sepertinya memahami sesuatu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipermalukan oleh seorang wanita. Dan dia masih koma. "Siapa kamu?" Chen Ping segera mengenakan pakaiannya dan bertanya dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Melihat ekspresi mematikan di wajah Chen Ping, Bai Qian terkekeh. "Kamu tahu, tidak ada di antara kalian yang baik. Baru saja aku menghancurkan kepolosanku sendiri hanya untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak menghargainya sama sekali. Apakah kamu begitu berarti bagi saya? Kamu menyelamatkanku." Chen Ping sedikit mengernyit, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku?" Chen Ping sekarang hanya ingat bahwa dia pingsan, tetapi tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Selain itu, Chen Ping menggunakan busur Raja Ilahi, jadi dia harus waspada terhadap semua orang yang muncul di sekitarnya. Siapa yang tahu kalau orang-orang ini datang untuk God King Ball? "Namaku Bai Qian, kamu juga bisa memanggilku Putri Rubah. Aku menyelamatkanmu karena garis keturunan nagamu, jadi kamu tidak perlu terlalu berterima kasih padaku." Bai Qian berkata dengan lugas. "Bai Qian, Putri Rubah." Chen Ping mengerutkan kening, dan kesadaran ilahi langsung menyelimuti Bai Qian. Bai Qian tidak melawan dan membiarkan Chen Ping menyelidikinya. "Kamu adalah seorang orc, apakah kamu salah satu dari 3 penguasa dan 4 raja, sama seperti Kaisar Iblis Yi He?" Chen Ping bertanya. "Orang itu, Yi He, tidak bisa dibandingkan denganku dalam hal kekuatan sekarang. Dia hanya fokus pada rencana jahat dengan Raja Li dan lupa berlatih." "Bagaimana kamu tahu Yi He? Bagaimana dengan darah naga di dalam dirimu? Apakah kamu benar-benar seekor naga? Tapi menurutku ada banyak jenis nafas di tubuhmu. Apa yang terjadi?" Bai Qian bertanya pada Chen Ping dengan ragu. Saat melakukan percakapan mendalam dengan Chen Ping, Bai Qian menemukan bahwa Chen Ping memiliki beberapa aura di tubuhnya, bukan hanya kekuatan naga. "Jangan tanya dulu padaku,
apa sebenarnya yang kamu lakukan padaku? Chen Ping bertanya dengan serius. Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya membiarkan kedua garis keturunan kita bergabung. Dengan cara ini, garis keturunan saya bisa menjadi lebih kuat, dan latihan saya akan lebih efektif. Tapi nak, jangan mengira aku memanfaatkanmu. Aku tidak bersalah. Tidak ada orang yang pernah menyentuhku. Lagi pula, nafasmu sangat lemah saat itu. Jika tidak ada yang peduli padamu, kamu pasti sudah mati. Petik 2. Sekarang aku telah menyelamatkanmu dan menggunakan garis keturunanmu, kita seimbang. Namun, aku sangat beruntung bisa bersatu dengan putra klan naga untuk pertama kalinya. Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia melepaskan penghalang itu dengan lambaian tangannya. Luo Xi masih cemas dan bingung di luar, ketika dia melihat penghalang telah dilepas, dia bergegas masuk. Dia sudah siap mental, jika Chen Ping tersedot dan disetubuhi oleh Bai Qian itu, maka dia tidak akan bisa hidup lagi, jadi dia akan mengikuti Bai Qian sampai mati. Tapi begitu Luo Xi bergegas masuk, dia tercengang karena dia melihat Chen Pingsheng berdiri di depannya dengan penuh semangat. Tuan Chen, apakah Anda sudah bangun? Luo Xi berkata dengan terkejut. Nona Luo, saya baik-baik saja, mengapa Anda ada di sini? Chen Ping bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Tuan Chen, Anda pingsan. Saya membawa Anda ke sini. Kata Luo Xi, apakah kamu membawaku ke sini? Chen Ping tertegun dan menunjuk Bai Qian, bagaimana dengan dia? Dia baru saja lewat dan menabraknya. Luo Xi menjelaskan. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa Luo Xi lah yang menyelamatkannya, tapi kemudian dia bertemu Bai Qian dan membiarkan orang ini memanfaatkannya. Sekarang kamu sudah bangun dan baik-baik saja. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Aku pergi. Setelah mengatakan itu, Bai Qian pergi tanpa menoleh ke belakang. Sama seperti bajingan, dia pergi begitu saja setelah bermain. Luo Xi memandang Chen Ping dengan ekspresi bingung dan bertanya, Tuan Chen, apakah Anda kenal putri rubah ini? Tidak tahu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Karena kita tidak mengenal satu sama lain, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kalian berdua tidak saling berhutang? Apa yang terjadi? Luo Xi tercengang. Dia tidak pernah bisa membayangkan apa yang telah dilakukan kedua orang itu dalam waktu lebih dari 1 jam. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang asing satu sama lain, di mata gadis kecil seperti Luo Xi, mereka tidak akan pernah memikirkan hal ini. Jangan tanya, ayo ikuti dia sekarang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera mengejarnya. Luo Xi bingung mengapa Chen Ping mengejar putri rubah, tapi Luo Xi tetap mengikutinya. Di medan perang antara dewa dan iblis ini, jika Luo Xi tidak mengikuti Chen Ping, dia takut dia akan berada dalam bahaya. Bai Qian belum pergi jauh ketika Chen Ping menyusulnya. Ketika Bai Qian melihat Chen Ping menyusul, dia bertanya dengan sedikit riang, apa? Kamu sudah menderita kerugian. Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Kamu memanfaatkanku saat aku tidak sadarkan diri. Kamu tidak bisa menamparkan pantatmu begitu saja dan pergi begitu saja. Aku ingin mengikutimu. Bagaimanapun, kita memiliki hubungan khusus sekarang, belum lagi kamu memiliki bagian dari diriku dalam darahmu. Chen Ping sebenarnya bertingkah seperti pria kecil dan bersikeras mengikuti Bai Qian dan membiarkan Bai Qian mengambil tanggung jawab. Melihat Chen Ping seperti itu, Bai Qian tertawa keras dan berkata, haha, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu telah menghabiskan tenaga dan darahmu dan tidak sadarkan diri. Kamu pasti pernah bertemu dengan orang yang kuat musuh. Sekarang kamu berbohong. Pegang aku, apakah kamu ingin aku melindungimu? Ketika Chen Ping melihat bahwa Bai Qian telah mengetahuinya, dia tiba-tiba tampak sedikit malu. Kamu tidak perlu malu, aku bisa melindungimu, tapi ada syaratnya, kata Bai Qian. Kondisi apa? Chen Ping bertanya, aku bisa melindungimu selama medan perang para dewa dan iblis, tapi kamu harus tidur denganku setiap hari.
Aku ingin garis keturunanku menjadi semakin kuat. Jika saya cukup beruntung bisa hamil dan melahirkan anak naga, itu akan sangat berharga bagi saya. Aku paling menyukai anak-anak. Bai Qian menjelaskan kondisinya lagi. Setelah mendengar ini, Chen Ping tercengang. Kondisi seperti apa ini? Ingin punya bayi lagi. Chen Ping tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Dia diikuti oleh Ji Ruxue, Ge Jiai, Ge Yuhan, Han Qinger. Mereka semua mengalami masa-masa sulit, dan mereka tidak mendengar gerakan apapun di perut siapapun. Apakah karena aku tidak bisa melakukannya? Memikirkan hal ini, Chen Ping mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini, tapi sekarang Bai Qian menyebutkannya, Chen Ping mulai memikirkannya. Apa yang kamu lakukan, ibu mertua dan ibu mertua? Apakah kamu setuju? Bai Qian melihat Chen Ping diam, jadi dia bertanya. Wajah Chen Ping dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa putra naganya yang bermartabat, penguasa istana Tianlong, akan diperas oleh seorang wanita. Anda harus menjual penampilan Anda agar aman. Oke, aku berjanji, tidurlah setiap hari. Chen Ping mengangguk tak berdaya. Tidak mungkin, dia harus mencari penolong sekarang, karena Chen Ping tahu bahwa Qi Pei Jia pasti belum mati, dan pasti akan menemukannya. Dan jika tersiar kabar bahwa dia pemilik busur Raja Dewa, lebih banyak orang akan datang mencarinya. Adapun Kai Hongwei dan Miao Lao, meskipun mereka bisa membantunya, mereka terlalu lemah untuk melawan Qi Pei Jia. Tapi Bai Qian ini berbeda. Dengan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-7, jika dia benar-benar bertemu Qi Pei Jia, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Ditambah Chen Ping, Qi Pei Jia pasti bukan lawannya. Melihat Chen Ping setuju, Bai Qian tersenyum ringan dan berkata, kalau begitu ikuti aku. Tuan Chen, mengapa Anda berlari begitu cepat? Saat ini, Luo Xi terengah-engah dan menyusulnya. Melihat Luo Xi, Bai Qian berkata, saya tidak peduli dengan penyihir kecil ini, dan saya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tidak, saya berjanji pada Tuan Luo bahwa saya akan menjaga putrinya dan tidak pernah meninggalkan Nona Luo sendirian. Chen Ping menggelengkan kepalanya dengan kuat, dia tidak bisa meninggalkan Luo Xi sendirian. Kalau begitu, akan sulit bagi Luo Xi untuk bertahan sampai akhir di medan perang antara dewa dan iblis. Bai Qian memandang Chen Ping dengan tidak percaya, saya tidak menyangka Anda adalah orang yang antusias dan menepati janji. Senang rasanya mendukung Chang Chang, jadi biarkan dia mengikutinya. Petik 2. Tetapi jika Anda menambahkan satu orang lagi, Anda perlu tidur malam ekstra. Chen Ping mengerutkan kening, lalu melihat fisiknya, mengangguk dan berkata, tambahkan saja, siapa yang takut pada siapa. Lagi pula sudah seperti ini, aku tidak peduli untuk tidur lagi. Mendengarkan percakapan keduanya, Luo Xi sedikit bingung dan berkata, Tuan Chen, apa artinya tidur tambahan? Oh, itu tidak berarti apa-apa. Ikuti saja saya, jangan lari-lari. Petik 2. Chen Ping berkata sedikit malu. Oh, Luo Xi mengangguk. Chen Ping dan mereka bertiga sedang berjalan melewati pegunungan di mana menemukan harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini. Itu semua hanya masalah keberuntungan. Tapi saat ini, Chen Ping merasa jauh lebih santai, setidaknya dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan Qi Pei Jia. Chen Ping tiba-tiba merasa senang dirawat. Gunung tak berujung, pepohonan hijau di mana-mana, dan sungai mengalir. Lingkungannya sangat indah. Akan sempurna jika Anda berlatih di tempat seperti ini, tapi saat ini, tak satu pun dari mereka bertiga yang berminat untuk melakukannya, menikmati pemandangan yang indah, sehingga mereka semua menyebarkan kesadaran ilahi, fokus pada harta karun itu, karena takut ketinggalan. Seharusnya ada hal-hal baik di depan. Tiba-tiba, Chen Ping mengatakan sesuatu. Bai Qian dan Luo Xi memandang Chen Ping secara bersamaan. Aura di depan jelas berbeda dari yang lain. Tampaknya jauh lebih kaya. Seharusnya ada harta karun di sana, jelas Chen Ping.
Bai Qian melirik ke arah Chen Ping, dapatkah seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama memiliki kesadaran spiritual yang begitu tajam? Saya bahkan tidak menyadarinya. Bai Qian tidak begitu mempercayainya. Bahkan jika Chen Ping adalah seekor naga, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya dan Chen Ping menemukannya? Jika kamu tidak percaya, teruslah berjalan ke depan dan kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, Chen Ping berjalan lurus ke depan.